Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita bisa berjumpa lagi di review produk, kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan produk yang dikaitkan dengan solusi kesehatan yang beredar di masyarakat. Masih tetap dengan Pak Puji di sini ya sebagai formulator produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera, dan juga beliau sebagai konsultan kesehatan holistik. Ini Pak Puji, mungkin di sini kita akan coba ya dalam artian melihat sejarahnya munculnya produk-produk di Al-Fatih ya, yang diawali dengan ada berbagai macam varian, yang pastinya sahabat holistik yang menyimak bahwa produk-produk yang Pak Puji itu berarti kan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yang diawali dengan adanya grup konsultasi yang Pak Puji ampu. Di situ banyak sekali dari pasien, klien atau mungkin terapis-terapis yang situ berkumpul ya, di mana beliau-beliau yang berhubungan langsung dengan pasien sampai akhirnya menjumpai suatu kasus yang akhirnya dikumpulkan dalam suatu data yang itu dijadikan sebagai bahan ya Pak Puji ya, bahan untuk dalam artian sebagai pijakan awal produk apa sih yang bisa diberikan untuk memberikan solusi yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat ya. Dalam artian mulai dari kopi, susu yang itu tidak hanya terkait dengan manfaat bahan dasarnya juga kopi, susu, dan juga ada manfaat-manfaat yang lainnya yang pasti sahabat Al-Fatih sekalian banyak melihat di tayangan-tayangan kita yang terkait dengan review produk. Kalau ini Pak Puji terkait dengan, berarti kan ini untuk produk ini berarti kan terus-menerus ya Pak? Iya. Dalam artian karena produk ini juga kita lihat juga banyak sekali dan ada berbagai macam varian yang pastinya masing-masing punya segmen, punya fungsi masing-masing. Nah, kalau untuk yang ini Pak, terkait dengan produk nih, kita jadi penasaran Pak. Untuk yang produk yang ini yang mau mungkin dalam tahapan mungkin riset, penelitian yang sebentar lagi mungkin bisa diinfokan kepada masyarakat luas terkait dengan solusi kesehatan secara holistik Pak Puji. Jadi begini, betul bahwa kita membuat satu produk itu berdasarkan data. Kita beranjak dari dari terapis, kemudian ternyata kita sesudah mereka selesai dari terapinya, sembuh katakanlah dari terapi, Pak saya sudah sembuh ini, terus bagaimana menjaga kesehatan? Nah, menjaga kesehatan dia harus selain dia olahraga, pola makan dan sebagainya, maka dia membutuhkan produk lanjutan untuk penjagaan, itu namanya suplemen. Nah, suplemen ini diusahakan dalam bentuk makanan, minuman yang familiar dalam kehidupan mereka harian gitu. Nah, itu yang kita pikirkan gitu. Jadi obat itu berbeda dengan suplemen. Kalau obat itu sifatnya menyelesaikan persoalan, kalau suplemen itu sifatnya menjaga penjagaan. Maka suplemen itu dalam bentuk makanan minuman pakainya MD kan, karena dia mau bukan obat. Makanya dikatakan kalau di Badan POM yang namanya produk makanan itu bisa diminum, dimakan harian tiap hari. Tidak menimbulkan. Kalau obat kan nggak bisa tiap hari, sudah selesai. Masa kita obat flu seumur hidup kan nggak bisa. Tapi kalau susu minum seumur hidup, yang penting tidak berlebihan ya. Apapun makanan kalau berlebihan masalah gitu. Itu seperti itu. Jadi makanya kita dari basis itu kita mencoba mendata, mengumpulkan sesuatu yang bisa. Karena kalau obat itu terapis selesai. Kalau misalnya obat diproduksi tidak tiap hari. Dia diproduksi kasuistik pada kasus tertentu. Jadi mau dipabrikasi susah. Ini kalau obat lah ya. Mau dipabrikasi jadi susah. Kenapa susah? Karena apa? Jumlah penderitanya sedikit. Terus penggunaannya jangka pendek. Sedangkan suplemen itu jumlah penggunanya harus banyak. Berarti dominasinya harus banyak. Berarti ini pangsa pasar. Kemudian penggunaannya juga bisa jangka lebih panjang.
Maka ini perlu diriset lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kemudian karena ini nanti akan muncul konsep pabrikasi yang dimana ada benefit keuntungan yang terus-menerus ketika dijalankan. Makanya tidak bisa kita semena-mena kemudian membuat sesuatu kalau tidak jelas pasarnya di mana. Itu makanya memahami launching produk itu memahami pasar dulu. Sebab kalau pasar tidak ada, bagaimana marketing itu akan berjalan atau terapis itu akan berjalan untuk menyampaikan. Kita mau menyampaikan gimana pasarnya tidak ada atau pasarnya sangat kecil lah. Biasanya kalau pasarnya sangat kecil, produk itu jadi harganya mahal. Itu karena dia apalagi bersaing dengan produk yang lain. Jadi pasar kecil yang bermain banyak ya itu maka keuntungan jadi kecil. Maka kalau dia tidak punya spesifikasi yang jelas maka dia akan berebut pasar dan akan harga itu banding-bandingan harga itu. Nah ini makanya disebut pasar yang berdarah-darah itu. Nah dengan melihat seperti itu maka kita mencoba dan apapun yang kita buat kita coba menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Nah, ada beberapa hal yang mau kita keluarkan sebenarnya salah satunya ini. Ini udah saya coba 1 bulanan. Apa itu Pak itu? Ini campuran kopi hitam. Jadi tadinya kita mau campur ya. Ini kita campur sebenarnya di produk yang sudah ada yang namanya Som Coffee. Som Coffee tapi untuk era yang terbaru. Yang terbaru itu komposisinya ini. Karena dari saya sudah ganti sampai 4 kali dari awal 7 tahun yang lalu Som Coffee. Ini yang paling enak ini. Paling enak di lidah, paling enak di badan, rasanya juga kena banget itu. Cuma ini kan sifatnya dia panas kering. Ini bahannya rempah-rempah yang sifatnya panas kering dan berbau harum. Makanya nih, ini aja udah cium, berbau harum. Dari situ udah cium, baunya harum banget itu. Nah, cuma kalau kita pakai Som Coffee itu ini kalau Som Coffee ya, Som Coffee, maka kita keluarkan ada 2 produk yaitu dalam bentuk sudah dicampur dengan kopi, dengan gula, dengan kapasitas yang sudah kita ini kan. Nah, itu diedarkan dalam bentuk nama Som Coffee. Nah, siap seduh ya berarti. Siap seduh itu. Itu dengan ampas kopinya. Nah, tapi ketika kemarin kita pikir-pikir penggemar kopi hitam itu kan ada yang kembung perutnya habis minum. Nah ini campur ini enggak. Berarti jadi yang pengen kopi hitam tapi pengen perutnya enggak kembung ya dicampur ini. Itu karena saya kalau kopi hitam tuh enggak kuat perutnya, mesti kembung. Nah ini dicampur ini, makanya disebut rempah campuran kopi. Berarti nanti rencananya nanti semacam berarti ini nanti ketika ada penikmat kopi hitam pengen menikmati kopinya tapi tanpa rasa kembung, berarti nanti ini ada kemasan tersendiri Pak? Ya itu namanya rempah. Rempah itu ya? Izin sih sudah keluar, tinggal kita persiapan bahan aja sebenarnya. Tinggal ini. Nah misalnya kita kirim ini ke Aceh. Aceh senangnya kan kopi gayo ya kan, Arabica ya. Yang agak kecut-kecut, ini masuk. Agak masem-masem gitu ya. Ini masuk, jadi mau di kedai dia senangnya kopi apa bisa dicampur. Terus ada yang senangnya Robusta nih, orang Jawa itu senangnya kayak gitu, ada pahit-pahitnya. Itu yang masuk gitu. Jadi mau dicampur apapun, kopi apapun lebih enak gitu. Ini. Berarti ini sifatnya sebagai campuran kopi ya? Ya, terutama pada orang yang satu. Ini penting ya, pada orang satu kalau minum kopi kembung. Yang kedua, minum kopi hawanya lagi hujan dingin. Karena sifat ini menaikkan hawa hangat yang di dalam tubuh. Kalau hawanya lagi panas kayak sekarang tidak. Tapi saya tetap minum karena saya trial terus. Dalam situasi panas ini, cuaca panas saya tipe cenderung dingin, misalnya kurang darah, itu G-nya lemah. Dehidrasi enggak, ngangkat tapi dehidrasi tidak. Kalau tiap hari agak dehidrasi karena hawanya panas sekali. Nah kalau musim hujan itu enak sekali. Jadi ini dipakai di 2.
orang yang pingin minum kopi hitam tapi perutnya ndak bisa, atau pingin minum kopi hitam tapi cuaca hujan untuk mendongkrak sifat hangatnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, itu ada satu bahan. Nah, itu ada bahan yang sebenarnya menaikkan libido. Nah, ini bapak-bapak ini. Mau laki-laki perempuan. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kalau laki-laki seneng ini habis ngopi terus denyut-denyut kepengen ya harus pulang. Ini sebenarnya memaksa laki-laki tidak terlalu lama berada di kedai kopi. Jadi begitu minum dia. Dan ini harganya bisa terjangkau, masuk ke ini apa? Wedang angkring juga bisa. Angkringan yang harga-harga kopi katakanlah 5.000, 8.000, 10.000 atau dimasukkan ke ini lagi mau saya bikin dengan alat yang canggih itu pembuat kopi itu gimana rasanya. Ini penggunaannya cukup 1 sendok teh kecil dengan kopi 1 sendok, kemudian kalau saya senang manis ya gulanya saya bisa 3 sendok makan. Karena apa? Rasanya nanti enak sampai kopinya dingin pun tetap enak banget. Jadi nggak ngerubah, malah semakin dingin itu kopinya semakin nikmat. Kalau saya loh ya, karena saya pendengar paling seneng yang agak manis-manis itu, yang lihat yang manis. Nah itu seperti itu. Nah ini di kopi ya rempah seperti ini. Tapi kalau yang nggak begitu seneng manis bisa dikurangi. Kemarin saya coba dengan gula aren, ya tetap paling enak pakai ini. Gula pasir. Ya, jadi lebih kering sih jadinya, lebih kering, lebih panas di sistem itu. Nah, kalau saya yang seneng ya nyebut merek jadinya ini. Kalau seneng campurin Nescafe aja sudah. Nescafe kan tanpa ampas. Nah, itu yang paling praktis lah, masukin. Jadi itu. Mau kopi olahan sendiri dalam arti bebek sendiri, mau kopi instan nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau mau enak misalnya, saya kan nyari praktisnya itu. Kadang saya pakai kopi bubuk, sudah bagus lagi direbus bareng, dipanaskan. Jadi kalau saran saya yang di kedai atau di ini, itu kopinya, kopi bubuk itu enak. Apalagi kopinya sudah enak banget ya. Kopi bubuk sama ini direbus dulu sampai mendidih, kemudian disaring, baru dikasih gula. Wah itu udah. Ini kalau nggak mateng sekali itu kurang keluar gitu. Makanya dia dibiarkan sampai dingin, semakin dingin itu keluar rasa enak banget itu. Jadi ya coba aja, kalau nggak percaya nanti sudah launching ya sudah boleh dicoba itu. Nah bisa dengan kopi apa saja, maka saya bikin bubuk rempah penambah kopi. Tapi yang saya ini Pak Puji tadi yang mengatakan bahwa ini ke libido ini. Tapi kalau saya lihat itu jadi sisi positif dari penjual kopi. Jadi buat gantian loh Pak. Oh ini udah, waduh, akhirnya pulang gantian yang lain, pulang lagi. Berarti semakin banyak konsumen yang datang ya Pak. Jadi nggak lama nongkrong gitu kan. Nggak gantian-gantian itu. Ya itu. Terus makanya ini bisa menjadi tawaran bagi wedang angkring atau kedai kopi misalnya. Mau kopi dengan campuran rempah atau kopi biasa? Oh dengan rempah harganya naikkan sekian gitu. Jadi peluang buat bisnis. Buat sahabat Al-Fatih semua yang mungkin punya saudara, rekan atau mungkin malah diri pribadi sendiri punya kedai kopi, angkringan ya, bisa jadi rekomendasi Pak itu. Iya. Nah, itu yang dalam tempo dekat lah. Mungkin bulan depan ya sudah keluar ini, karena kemarin izinnya kan sudah ada. Tinggal desain udah, kita udah persiapan packaging segala macam. Ini ke pabrik udah siap. Nah, kemudian yang kedua yang lagi mau riset bulan ini juga. Itu kita membuat yang namanya minyak telon. Minyak telon. Ya, karena saya baru punya cucu kemarin, terus saya sebenarnya sudah pingin sejak lama gitu. Karena minyak telon yang biasa itu ya kan campurannya secara umum ya, minyak kelentik atau VCO dicampur sama minyak kayu putih. Kalau pengen bening ya biasanya VCO.
Tapi VCO dengan kelenti itu beda. VCO itu lebih dingin, jadi dia akan mendegradasi sifat panas daripada telon itu ya, Pak. minyak kayu putihnya. Kayu putihnya. Nah, ini yang kadang nggak paham. Karena, wah ini lebih bagus VCO yang bening. Tapi sifat VCO dengan minyak kelenti itu kadang nggak di ini kan. Terus ada lagi minyak kelenti itu, warnanya jadi agak lebih kuning. Nah, ini juga sifatnya lebih hangat. Nah, ini kan secara umum sudah diproduksi, ya seperti itu sudah dikenal. Saya ingin membuat sesuatu karena saya melihat kasus terbanyak itu anak-anak sekarang udah mulai lemah. Lemah. Nggak kayak orang anak-anak zaman dulu kan fisiknya bagus-bagus karena ibunya itu gerak terus, makannya juga secara alami dan sebagainya. Sekarang ibunya juga geraknya kurang, terus kondisi makanan dan sebagainya. Makanya kita akan memproduksi satu minyak telon, kemudian kita kasih ramuan di dalamnya. Yang ramuan itu ketika biasa kita gunakan untuk pijat sebenarnya. Dipijatkan ke bayi itu, jadi bayi itu cepat jalan. Terus ototnya jadi kencang, kuat itu. Dan ini bagus dibeli tukang pijat bayi, terus dibalurkan ibu rumah tangga, sekaligus untuk mencegah bayi itu tidak mudah masuk angin. Tetap minyak telon, tapi ada kelebihan, manfaat lebihnya. Caranya gimana itu rahasia. Ada yang dicampurkan apa dan sebagainya, itu yang kita campurkan sudah punya testimoni banyak untuk menghadapi masalah. Jadi itu sekaligus untuk memperkuat tulang. Jadi tulang itu jadi lebih padat, ototnya lebih kencang, lebih liat itu. Terus kulitnya juga jadi lebih liat dibanding kulit bayi biasa gitu. Jadi dia nanti kecepatan untuk tumbuh berkembang pada terutama anak-anak yang kondisi fisiknya lemah, pertumbuhan lambat, kemudian itu bisa dibantu dengan minyak itu, apalagi harian. Karena yang kalau kita lihat ya Pak Pujaya, memang untuk produk-produk yang terkait dengan bayi memang kurang sekali ya untuk Al-Fatih kan. Ya, karena kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu kalau kita nggak ngerti. Nah, kita kan untuk bayi misalnya kan kita harus dapat data dari bidan, dari teman-teman bidan, apa sebenarnya persoalan yang ada. Ini aja muncul sudah 20 tahun kan, baru muncul minyak telon kan. Impian saya sudah lama, tapi apa yang mau saya campurkan di dalamnya yang kemudian membeda. Nah, kebetulan pabriknya sudah bikin minyak telon. Saya sudah bikin minyak telon, grade-nya begini-begini. Nah, kemarin kita ketemu dengan teman-teman dari IPB. Dia bisa membuat minyak yang grade-nya A, B, C, D dan sebagainya, yang kondisinya super lah gitu. Mau minta yang model kayak apa ada. Nah, ini rencana teman-teman mau ke Bogor untuk ketemu dengan beliaunya lagi sesudah pertemuan pertama di Wonogiri. Nah, ini dilanjut untuk mendapatkan bahan yang kita inginkan nantinya. Jadi bahannya itu nanti kita benar-benar bahan yang sudah dipilih berkualitas itu. Dan itu hasil riset. Jadi alhamdulillah seperjalanan ini kita fokus di produk dengan kita menjaga kualitas. Itu Allah pelan-pelan itu Allah pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya punya pabrik, punya bahan baku yang kita minta, yang kita pinginkan. Kadang kita kesulitan, tidak stabil bahan bakunya, kemudian kita tetap pakai, kemudian ya mungkin ada dari teman-teman kemudian protes dan sebagainya. Kayak kemarin Gondopuronya nggak stabil, karena Gondopuro kalau disimpan terlalu lama ternyata Gondopuro harus dikumpulkan agak lama karena nanti jualnya juga agak susah gitu. Nah, itu makanya ini kan kendala. Kendalanya bukan di kita, dalam arti kata kita tidak menurunkan grade ya, tetapi kendala di lapangan itu menjadikan bahan yang kualitas nomor satu bisa berkurang karena situasi lamanya penyimpanan, tempat menyimpannya dan sebagainya. Nah, ini kita ketemu dengan teman-teman yang dari IPB itu kan berarti kaitannya dengan dia mempunyai produk-produk yang produk itu justru susah dijual. Karena ketika menjual mesti akan dicampur oleh pedagang karena tidak penggunaannya kurang. Nah, kita justru mencari yang kandungannya seperti itu. Hanya ya Allah pertemukan, dia kebingungan pasar, kita kebingungan bahan baku. Ya, nanti itu seperti itu yang dalam jangka dekat ini.
yang akan launching. Nah, kalau yang perizinan yang akan keluar kan susut perut, ya, super, minyak urotan juga akan gitu keluar gitu. Nah, yang belum ini lagi kita pikirkan untuk jangka panjang itu untuk teman-teman yang ahli patah tulang. Itu kita sudah punya minyak yang bagus, tapi kita belum membuat untuk pabrikasi karena di lapangan kebutuhannya itu baru sedikit lah. Itu padahal itu minyak itu mempercepat proses penyambungan. Itu seperti itu. Kalau ramuannya nanti kita lagi persiapkan untuk bisa dapat izin. Nah, dapat izin dan sebagainya, dimana kalau kapsul itu diminum, kalau susunya sudah kemarin kita launching yang Lansa itu bisa. Lansa bisa ya. Lansa itu bisa. Terus ada susu Ondi itu bisa. Susu Ondi itu juga bisa untuk yang nanti patah tulang, retak gitu, supaya dia mempercepat proses itu seperti itu. Iya. Ya jadi sebenarnya banyak sekali ya produk-produk yang insya Allah itu based on riset berdasarkan data-data yang masuk ke Pak Puji dan tim ya, itu kan. Akhirnya diformulasikan suatu produk dengan harapan ini bisa memberikan nilai lebih terhadap suatu produk yang insya Allah juga bisa banyak menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat. Nah, ini yang ada kasus lagi nih ya. Kalau kan anak kecil suka es krim nih. Anak-anak lah, remaja suka es krim. Nah, es krim itu kalau terus-menerus apalagi produknya itu bahannya kurang pas, itu nanti yang rusak itu di sistem cerna dan ginjal. Itu otomatis itu. Karena apa? Sifat dan karakter. Ini saya juga kepikiran. Gimana bikin es krim tapi sifat dingin lembabnya yang kemudian terjadi itu bisa direduksi sehingga dia tetap bisa menikmati es krim ketika suhu dingin es krim itu hilang, suhu sifat hangat yang bekerja menguatkan organ itu yang muncul. Tapi saya belum riset ya, ini baru impian. Paling jadi nanti Al-Fatih Mandiri Saudara spesialis terkait dengan suplemen makanan, rasanya enak tapi manfaatnya juga banyak. Kurangi itulah. Jadi karena apa? Mencegah mereka tidak makan atau minum es krim juga susah. Itu. Yang ada bagaimana kita mencegah efek daripada itu kalau dia terlalu banyak. Itu kalau tidak terlalu banyak tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu sering, karena ada yang senang es krim itu hampir tiap hari itu gagal ginjal. Itu bukan. Kalau dia minumnya makan es krimnya mau seminggu sekali, enggak. Ini tiap hari karena dia anak orang kaya. Ini umur 24 loh. 24. Ya. Kemudian kita lagi pikirkan lagi suplemen untuk pekerja berat. Ini sebenarnya sudah ada bahannya, tinggal kita mau bikin saset. Kalau bikin yang modelnya cair itu kita masih ngelihat ini dia tahan berapa lama. Ini masih jadi kendala di pabrik gitu, belum ketemu sampai dia bisa tahan berapa lama dengan komposisi itu. Nah, ini rasanya enak. Rasanya sudah enak. Nah, kita mau bentuk bubuk ya, bubuk serbuk dengan gula merah itu rencananya. Itu untuk pekerja keras. Yang biasanya mereka kan suplemen yang ada risikonya kan ada gagal ginjal, gangguan pencernaan dan sebagainya, hepatitis. Nah, ini banyak terjadi. Apalagi yang dicampur BKO itu. Nah, ini tanpa BKO itu bisa. Kerjanya juga cepat, secepat yang pakai BKO. Tapi semua murni, alami ya, Pak. Alami semuanya. Kenapa? Karena saya sudah mencoba itu dan ketemu, oh berarti polanya begini. Komposisinya dan sebagainya, dan itu sudah saya cobakan untuk yang bikin rumah, mulai dari rumah yang dulu yang pertama ini, kemudian kantor, kemudian rumah yang ketiga itu semua pekerjaan sampai yang di Blitar itu kita coba kasih itu. Mereka sampaikan hasilnya bagus. Jadi malam itu pegelinunya hilang, kemudian dia bisa bekerja besoknya dengan baik. Terus ada yang kalimat malamnya bisa ningkring. Wah, artinya dalam capek-capek dia masih bisa hubungan suami istri. Karena apa? Biasanya kalau udah capek kan malas. Nah, ini masih bisa. Dan itu juga sering kita pakai pada orang yang
impoten karena diabetes, tapi tipe defisien loh ya, tipe yang dingin, malas makan, gulanya tinggi, tapi malas makan, lidahnya pucat. Nah itu memperbaiki dengan cepat. Dan itu alami semua, itu seperti itu. Berarti lumayan banyak juga yang produk-produk yang ini ya, berarti siap, yang sudah siap, baru tahapan riset, baru dalam artian tahapan apa, kayak dengan prinsip yang sudah ada, ini di apa, digambarkan nanti produknya seperti apa juga. Ya, termasuk kue. Nanti kue kering, kue kering enak, tapi misalnya dia makan, wah kadar gulanya turun. Nah, itu kan asik banget ya. Iya. Ya banyak lah. Banyak yang masih harus itu ya. Sebenarnya ini karena kesukaan melihat situasi kondisi Indonesia yang seperti ini, kondisi masyarakat pola makan, jadi apa yang bisa kita bantu dengan seperti itu. Jadi kita mikiri profit itu sebenarnya urusan kedua lah, bukan pertama. Pertama selesaikan masalah. Sesuatu kalau sudah bisa menyelesaikan masalah, mesti akan muncul benefitnya, akan muncul rezeki di situ. Jadi perdagangan di situ. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, itu seperti itu. Nah ini maka saya berharap yang menjadi landasan kita di depan itu bukan orientasi ke ini, tapi menyelesaikan masalah dulu. Karena yang namanya niat itu menjadi hal yang sangat penting, dan itu yang akan menjadi tolok ukur ini akan masuk surga atau tidak. Itu seperti itu. Jadi kalau orang melihat, mungkin teman-teman banyak yang datang itu menawarkan modal dan sebagainya karena dia melihat kemampuan saya, menawarkan modal kerjasama karena melihat unik lah, unik. Tapi betul. Hampir dikatakan tidak pernah jadi kerjasama. Saya lebih senang bekerja sendiri karena saya menjaga niat itu supaya tetap dari awal. Tapi kalau udah kerjasama, apalagi kita dililit utang budi dengan modalnya dia, akhirnya dua pemikiran. Kalau dia pure bisnis, saya pure ini, nanti pasti gesekan, tidak bisa. Dan itu sudah berapa kali terjadi, maka saya menetapkan mending saya berjalan sendiri dengan modal saya apa adanya. Ya saya modal dari awal itu ya modal kepercayaan dari masyarakat, kita ngomong apa adanya, dan kemudian berkembang pelan-pelan sampai kondisi hari ini. Insya Allah itu. Amin ya. Ya begitu ya sahabat Al-Fatih sekalian terkait dengan update produk-produk yang akan atau sedang atau mungkin mau yang akan diciptakan atau dihadirkan ke masyarakat. Mudah-mudahan informasi ini banyak memberikan manfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.